Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Grace di sekolah minggu online GKI Klaten. Hari ini Kak Grace yang akan bercerita. Semoga adik-adik tetap semangat ya sekolah minggu online-nya. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah berkati kami, Kau pertemukan kami minggu hari ini Tuhan, melalui sekolah minggu online. Hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga akhirnya nanti, sehingga kami bisa memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Cerita kali ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama melalui video perikop berikut ini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu,
batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Bapak Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Lalu saat Bapak Musa berusia 120 tahun, beliau meninggal bahkan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Kemudian Tuhan mengutus Bapak Yosua sebagai pengganti tugas Bapak Musa. Selama bertahun-tahun, Bapak Yosua memimpin bangsa Israel hingga akhirnya bangsa Israel bisa memasuki tanah perjanjian. Dan kini tiba saatnya untuk Bapak Yosua berpisah dengan bangsa Israel, karena Bapak Yosua sudah lanjut umurnya. Tahukah adik-adik apa yang Bapak Yosua lakukan saat ingin berpisah dengan bangsa Israel? Bapak Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di daerah bernama Sikem. Bapak Yosua mengingatkan beberapa hal kepada bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang telah memilih mereka menjadi bangsa yang dikasihinya. Banyak hal-hal luar biasa, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat yang telah dinyatakan atas bangsa ini. Yang kedua, Tuhan menjanjikan sebuah tempat khusus bagi bangsa Israel, tempat yang subur dan baik, yaitu tanah Kanaan. Tuhan senantiasa memelihara bangsa yang dikasihinya. Yang ketiga, Tuhan memberikan kemampuan bagi bangsa Israel untuk mengalahkan para musuh dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian. Jika bangsa Israel bisa mengalahkan semua musuh, semua bukan hanya karena kekuatan dan kehebatan bangsa Israel saja, tapi karena penyertaan Tuhan dan turut campur Tuhan dalam segala perkara. Oleh sebab itu, Bapak Yosua mengingatkan bangsa Israel agar selalu menautkan hati hanya kepada Tuhan saja. Jangan sampai kembali menyembah berhala atau terpengaruh bangsa asli tanah Kanaan. Saat Bapak Yosua mengingatkan hal tersebut, bangsa Israel dengan mudahnya berkata, kalau saya berjanji, kami berjanji akan setia pada Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel, seringkali kita mudah untuk berjanji saat hati kita sedang senang atau kita mendapatkan berkat berlimpah. Mungkin mudah saat kita mengucapkan janji tersebut, tapi menjadi hal yang berat saat kita harus melakukannya. Melakukannya pun juga tidak mudah, karena kita harus melakukannya terus-menerus, bukan hanya saat awal kita mengucapkan janji itu saja. Seperti saat ini, kita sudah percaya Yesus sebagai juru selamat kita. Tuhan ingin kita selalu menautkan hati hanya kepadanya. Tuhan juga ingin kita senantiasa taat beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan mentaati firman Tuhan dengan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti banyak godaan yang akan kita alami dalam perjalanan iman kita ini, tapi percayalah Tuhan akan meneguhkan hati kita, sehingga kita akan tetap setia kepada Tuhan saja.
Demikian firman Kak Kris hari ini. Semoga makin hari kita makin teguh, percaya, dan taat kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah berikan pada kami hari ini. Hari ini kami belajar Tuhan, seperti bangsa Israel Tuhan, kami diingatkan untuk teguh, hanya percaya padamu saja Tuhan. Pasti tidak mudah Tuhan saat kami ingin setia mengikut Engkau, tapi kami mohon agar Engkau sendiri, kiranya Tuhan yang akan meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.